Aku tak tahu sejak kapan taman ini menjadi rumah bagi diamku. Mungkin sejak hari-hariku terasa terlalu bising dan aku butuh tempat untuk mendengar diriku sendiri bernapas. Lalu, entah dari mana dia datang, bukan dengan langkah yang mencuri perhatian, tapi dengan kamera handphone yang ia genggam seperti nyawa kedua. Setiap hari aku jalani perlahan berubah sejak aku sadar dia juga selalu di sini. Sen, kamu lagi ngapain sih? Kamu lagi liatin apa? Jadi gini guys, aku akhir-akhir ini sering ngeliat dia. Dia siapa? Aku nggak tahu persis sih namanya siapa, tapi akhir-akhir ini aku sering ngeliat dia di taman. Wah, dari tadi kamu ngeliatin dia, kamu suka ya sama dia? Enggak, aku tuh cuman kagum aja sama dia. Dia tuh pembawaannya tenang, terus pendiam, terus gak bikin canggung gitu deh. Udahlah, Sena, mending besok kamu coba aja sama dia. Kamu gak bakal tahu rasanya kalau nggak dicoba. Nah, aku setuju Tata ya. Kadang hal yang paling kita sesali justru hal-hal kecil yang gak pernah kita mulai. Secara logika ya, paling-paling ditolak. Tapi kalau kamu beruntung ya pasti diterima kok. Dan kalau ditolak, nanti aku bikin poster desain deh dengan judul Anti Cowok Misterius. Setuju kan? Setuju. Hai, maaf ganggu. Akhir-akhir ini aku sering lihat kamu di sini. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Oh iya boleh. Nama aku Arya Pradipta. Nama aku Sena Haura. Kamu suka moto ya? Kamu fotografer? Bukan. Aku sekedar moto biasa aja. Bukan fotografer juga. Aku cuma nggak mau lupa sama rasanya. Lupa? Kadang perasaan nggak datang 2 kali. Pas langit kayak gini, pas udara kayak gini. Kalau nggak aku simpan, nanti bisa hilang. Kamu simpan di galeri? Iya, aku simpan di galeri. Bukan sekedar gambarnya, tapi juga rasanya. Wah, unik banget kamu. Tahu gak sih guys, kemarin aku habis kenalan sama dia. Akhirnya kalian ngobrol juga. Guys, dimakan ya. Betul, kalian lagi ngomongin apa sih? Ini kita lagi ngomong si Sena. Kemarin dia habis kenalan sama cowok yang sering dia temui di taman. Sama siapa sih nama cowoknya? Iya, memang sih pasti nama cowoknya. Kasih tau kita dong. Jadi gini guys, namanya itu Arya Pradipta. Ternyata dia tuh bukan seorang fotografer loh, tapi melainkan dia tuh nggak mau lupa katanya sama rasa-rasa yang dia abadikan gitu. Iya, habis kenalan sama cowok baru. Nanti kalau kamu nikah, aku yang bikin undangannya deh. Kamu jadi cateringnya deh. Aku yang dekor deh. Aku jadi apa? Kamu bagian nyicipin aja. Kami tak banyak bicara, tapi setiap kebersamaan seperti puisi yang tak pernah selesai ditulis. Ia selalu menyimpan senyumku dalam bidikan kameranya, dan aku diam-diam menyimpan dirinya dalam hatiku. Aku pikir ini adalah awal dari sesuatu yang indah, tapi nyatanya tidak semua cerita ditulis untuk berakhir seperti yang kita bayangkan. Nak, ada yang ingin ayah dan ibu sampaikan. Ada apa ya, Bu? Besok kita ke Bandung ya nak. Ayah dan ibu sudah mendapatkan jadwal dokter yang baru. Beliau merupakan spesialis gangguan neurokognitif. Bu, masih bisa diundur nggak? Nak, kamu harus hadapi ini. Semakin lama kamu tunda, semakin besar risikonya. Mana yang kita rasa bukan punya kita sendiri, tapi dia punya orang yang kita sayang. Kamu pasti bisa kok. Ngajakin ketemu. Apa suruh kesini aja kali ya? Untung lagi di luar. Hai, Sena ya? Iya kak, siapa ya kak? Jadi itu kakaknya Arya. Silakan duduk kak. Saya tahu beberapa hal tentang Arya. Ada apa ya kak? Dia sekarang sudah berada di Bandung, tidak Jakarta lagi. Di Bandung. Dia di Bandung bertujuan untuk melakukan terapi untuk kesembuhan ingatan dia.
Kenapa dia ngasih tahu aku ya kak? Mungkin kalau dia ngasih tahu kamu bakal ninggalin dia. Saya juga mau ngasih titipan dari Arya. Ini maksudnya apa ya kak? Saya berharap ketika dia lupa ingatan tentang kenangan kalian berdua, kamu yang mengingatnya. Kenapa dia nggak kasih tahu aku ya kak? Padahal kalau dia kasih tahu aku kan aku bakal terima dia. Sabar ya Sen, semoga kamu masih menganggap dia dengan baik. Sejak hari itu, aku merasa seperti yang ditinggalkan. Tidak dengan janji, tidak dengan pelukan, hanya dengan diam. Dan kumpulan foto yang tak tahu akan tetap berarti atau tidak. Aku masih di taman yang sama, bukan karena menunggu dia kembali, tapi karena disinilah aku pertama kali tahu bagaimana rasanya kehilangan, bahkan sebelum benar-benar ditinggalkan. Tapi tak apa, karena mencintai bukan soal diingat atau tidak, tapi soal pernah merasa, pernah hadir, pernah menjadi bagian dari hidup seseorang, walau hanya sepersekian